Mereka akan benar-benar mengontrol di area tersebut. Namun di sisi lain juga Rosemary baru saja bergerak mendapatkan seorang Grumpy dari tim Adre. Juxi pun juga cukup low di sana. Namun permainan masih cukup tenang, tidak terlalu agresif yang langsung dilakukan dari tim Alter Ego. Ingin mengamati dan tahu pasti tepat keberadaan dari penyebaran tim Adre itu berada di bagian mana saja. Dan tentu sudah mulai membuka lagi ke bagian area dari gereja Pochinki. Namun di sisi lain pertemuan terjadi di waktu yang sama. Blue benar-benar ingin menghabiskan, membersihkan player-player dari tim KZE. Bertemulah mereka di bagian rumah yang sama, namun sebuah tembakan yang belum terkena. Naik ke bagian area lantai 2. 2 melawan 1. Utility sudah kembali dikokang. Casper pun tertahan di area dari pom bensin, sehingga tidak adanya bantuan atau beli ke area seorang Kimain. Dan begitu cepat dan gampang untuk dihabiskan dan dimakan oleh player dari tim Glue. Oh my god, apa yang dilakukan dari Glue? Namun KZE juga begitu berani. Hampir saja mereka tertangkap lagi. Glue kehilangan 1. Namun harus cepat untuk bisa membersihkan dari tim KZE saat ini, Wolfie. Ya, KZE tampaknya tinggal misalkan 3 player, tapi dari Blue dengan tadi kehilangan 1 player, mereka pun harus berhati-hati, nggak boleh sampai kehilangan lagi. 2 player untuk di awal-awal permainan memang jadi PR untuk besar, tapi kita bakal tidak dulu menuju ke arah tim tim mereka bakal bertemu dengan tim Bandung, dan tampaknya kita bakal tergenfos, bahkan 2 pemain sekaligus, dan langsung ada sambaran juga dari Adre, dan apakah ingin join the fight, tapi Bandung tidak akan menyerah begitu saja, dan Bandung tampaknya Dimzi bisa memberikan keadaan, bisa clutch mendapatkan Elim yang dia butuhkan, tapi ternyata tidak terlalu lama karena Adre langsung join the fight, membersihkan pertempurannya dan mendapatkan keuntungan terbesar dari fight tersebut. Menjadi lubang kematiannya lagi dan lagi, lubang kematian kembali dialami oleh beberapa tim yang kembali bertemu seperti RRQ bersama Adre, dan Adre berhasil menyelesaikan dan menahan sebuah keganasan dari tim RRQ. Berlanjut salah satu bukit gopol yang cukup tinggi di area circle saat ini semakin didekati dan dikontrol oleh beberapa tim. Ada boom tadinya, namun di bagian lereng ataupun kaki bukit sudah mulai berdatangan seperti tim Horboys. Namun bagaimana mereka bisa ditahan atau tidak dari tim boom saat ini? Boom juga harus terbagi fokus mereka, mungkin membagi beberapa kesempatan, fokus 2 menjaga kanan, 2 jaga kiri, karena di bawah bukit seberang juga atau bawah bukit yang lainnya masih ada tim dari Dewa United. Ketika Dewa United mendengarkan sebuah tembakan fight yang terjadi, kill feed-nya didapatkan, ini berbahaya sekali, dia bisa join untuk menjadi orang ketiganya lagi, apalagi berada di bagian center circle, semua ingin mendapatkan akan area tersebut, namun Konslet tidak menyadari dan begitu cepat untuk mendekati, dan langsung saja disambut, disergap, dan didapatkan oleh player-player dari tim Boom. Kehilangan 2 player saat ini. Sayang sekali mereka mempunyai hovercraft, namun harus meninggalkan area tersebut tanpa kembali menyelamatkan Rocky yang sedang terknock out. Menyisakan Iris bersama Aan yang harus cari tempat yang lebih safe kepada tim Horboys yang dimana sedang dalam posisi baik dalam top 2 saat ini. Namun inilah kompetisi ketika pemberian tempat, timing yang kurang tepat, mereka harus terusir menjadi orang asing, Wolfie. Yap, kita bakal ingin juga beberapa tim sudah mulai harus mencari spot mereka untuk rotasi, spot mereka untuk menghinggapi zona ketiga yang memang kalau menurut gue pribadi zona yang krusial banget. Karena zona ketiga yang menentukan biasanya di mana sebuah tim akan harus bermain agresif, defensif, atau mulai harus ngebuka option-option untuk dia tabrak di zona keempat limanya. Nah, so far Altrigo masih ada di pojok ujung zona, zonanya pun cukup jauh kali ini, dan kita bakal lihat seperti apa nanti pengaturan setting mereka. Nampaknya beberapa tim udah memutuskan untuk langsung mengambil bagian-bagian kontainer dan OTC. Nampaknya pun bakal langsung dipulangkan menuju ke arah lobby di posisi 15 tanpa membawa elimination di game kali ini. Dewa United juga tampaknya cukup kesulitan dengan 2 player saja masih bertahan, dan Dins pun cukup low kali ini. Berseberangan dengan tim Von Chekri dan juga dari McJoe. Bukan posisi yang terbaik, posisi yang kejepit, tapi masih bisa survive untuk sementara waktu ini. Alter Ego nih mau nubruk kemana Ki? Karena menurut gua hampir semua space-nya udah diambil. Tinggal gimana mereka muncul untuk nabrak dan juga menubruk ke tim-tim yang mereka incar, dan tampaknya Nightmare dan Zenok sama-sama sudah menguasai gunung juga. Yes, ketika mereka berhasil mendobrak tim Boom yang baru saja mengusir tim Horboys, Dewa United yang memilih untuk force masuk ke bagian area kontainer, sehingga Nightmare bisa mendapatkan kemenangan juga, dan Zenox yang masih bisa mendapatkan jalur masuk mereka, dan kembali sudah semakin padat di bagian area kontainer, dan beberapa tim langsung tereliminasi juga, beberapa player
Itu dia membuat Dewa United kehilangan waktu begitu cepat. Di match kita kali ini bisa dimaksimalkan oleh player dari tim Foin Cekeri. Tapi sedikit membahas dari tadi pembahasan Wolfie ketika Alter Ego harus memilih jalur dari mana, lainnya sudah tertutup, namun yang tidak tertutup adalah posisi dari tim Nightmare yang akan semakin berkata dengan tim dari area Xenox. Datang berempat, utility belum terconnect, jump shoot. Oh my god, berbahaya sekali, sama-sama terkuras bar dan belum ada yang tumbang. Masih dengan 4 player aktif kedua tim. Banyak sekali utility yang sudah menyala. Banyak sekali permainan dari celah-celah terbikin membuat terpotong beberapa player dari tim Xenox. Hilang langsung di end. 3 saja masih aktif. Asa mengontrol bagian belakang mendapatkan lagi, tapi ada sebuah threat. No. Oh my god, tersisa No Mercy bersama Crusher. Zero kepingannya DBS pun kalah. Dan langsung saja di backup dengan 2 granat. No Mercy. Zero. Dan kemenangan didapatkan dari Nightmare Wolfie. Yes, Nightmare dengan tadi sempat ke pressure, sempat ketekan, ternyata mereka membalikan keadaannya Reski. Mereka bisa berhasil memenangkan fight ya, clutch juga dari suara No Mercy tadi dengan shotgunnya. Akhirnya membuat dari Nightmare bertahan di atas gunung. Tapi zona ketiga pun sudah akan pop up. Beberapa tim sudah melakukan readjustment juga untuk posisi mereka. Kita bakal lihat seperti apa nantinya tim-tim akan bertahan. Dan tampaknya Alter Ego dari posisi ujung banget zona sudah mulai terlihat bermain agresif. Terusir kali ini dari posisi komponnya Foin, tapi mereka masih bisa untuk melakukan reposition dan masuk ke arah dari Gergo Polaris. Yes, mereka mencoba membuka lagi tadi tujuan, namun mencari area yang mungkin space-nya lebih bisa dimainkan, yang masih tipis-tipisan juga, namun pintu masuk masih tetap ditahan oleh Adre. Dan Foin Cekeri dari bagian sisi kanan rumah garasi. Alter Ego terus berputar otak. Bagaimana mereka bisa lolos untuk masuk ke bagian area dari Giorgio Paul. Nicky Boy berhasil untuk diamankan menjadi poin tambahan kepada tim Alter Ego. Sebenarnya masih bisa buka sayap lagi, tapi kalau semua jembatan kanan juga kalau sudah tertutup lagi, mau tidak mau Alter Ego harus tetap menerobos dari jembatan tersebut, yang dimana Foin Cekeri sudah cabut. Berarti sedikit nafas yang bisa dimiliki dari Alter Ego. Alter Ego kelihatan permainannya itu lebih kayak chill aja, tidak terlalu gegabah. Mereka ya mungkin lebih menikmati juga untuk di momen seperti ini karena lebih memikirkan resikonya besar kalau mereka langsung menubruk. Belum tahu penyebaran ataupun third party ataupun beberapa angle yang bisa terbuka dari sisi musuh nanti, Wolfie. Sebenarnya problemnya Alter Ego, dia datang telat banget kan. Jadi dia memang udah nggak bisa mengambil tempat-tempat yang enak. Tapi apa yang Alter Ego bisa lakukan adalah main di pinggir dulu, coba clearing tim-tim yang ada depan mereka, ataupun ya pick off tim-tim yang ada depan mereka, sembari nunggu pantulan zona lagi. Ketika zona 4, 5 itu pantul, mereka masih punya chance untuk memperebutkan tempat-tempat yang masih enak yang tersedia di zona baru itu. Karena kalau untuk zona 3, mereka datang udah telat banget. Udah nggak bisa mereka ngambil kontainer, nggak bisa mereka ngambil gunung, nggak bisa mereka ngambil kren ataupun tempat-tempat yang udah enak juga. Karena semua udah diisi tempat prima. Ya udah, ambil yang penting save dulu, mobil juga aman, tunggu zona 4 muncul. Kalau zona 4-nya masih belum enak, ya ambil tempat yang seadanya dulu, baru ngambil tempat terenaknya di zona 5 ataupun 6 ketika pop up. Yap, benar banget. Itu sesuatu hal yang benar-benar harus ada yang dipikirkan, yang dimana selalu dipersiapkan dari staff mereka juga untuk memikirkan dari setiap situasi dan keadaan yang ada. Dan benar sekarang yang lagi dilakukan oleh Alter Ego memanfaatkan beberapa tempat yang mungkin bisa saja untuk dimainkan sementara waktunya. Dan bahkan ini mereka datang dari kanan, Erangel ke area kiri itu juga cukup jauh, mengukur map yang begitu luar biasa, namun dari perjalanan mereka juga begitu mulus sehingga mereka perlahan-lahan tinggal PR-nya, ancamannya sekarang membersihkan Adre aja dulu. Adre bersih, ya udah nanti pikir nextnya selanjutnya. Yang penting mereka bisa melihat bagaimana Adre yang menjadi ancaman ini bisa rata. Namun Snape perlahan-lahan mengendap untuk mendekati area seorang Limboy. Limboy melihat dan momentumnya dapat berhasil di beat. Dan backup begitu tajam dari seorang Krypton membuat Adre langsung tumbang. Dan ini kesempatan besar untuk Alter Ego bisa mendapatkan kelancaran dari area jembatan tersebut, Wolfie. Ya, tapi kalau kita perhatikan secara Alter Ego, mereka juga nggak semudah itu masuk ke area zona ya, Reski. Karena depan mereka juga ada beberapa tim yang sudah mulai mengunci ke arah jembatan. Terlihat sekarang Snape pun
baru mau maju, udah ada beberapa covering fire dari bagian Void, dari beberapa tim lain juga, dan bahkan kita lihat dari Zuxi terus ditugaskan untuk sisi belakang agar memastikan Kartanegara tidak melakukan pengujian terhadap mereka. Dan Snap coba untuk melakukan clearing kali ini. Main terakhir dari Adre, Zhao mulai terpantau, dan bahkan dari Zhao coba untuk mengocek peluru yang gagal untuk menghindari Krypton, men-secure elit terakhir peluru ke arah lawannya, Adre. Yes, dan ketika circle berganti pun Altrigo masih mendapatkan tipisannya yang cukup chaos dan padat, yang akan semakin sibuk, yaitu tim dari Shadow yang harus melihat banyaknya arus masuk dari area perbukitan menuju ke bagian kontainer saat ini. Poin juga, begitupun dari KZE, Meiko, belum lagi datangnya tim Glue saat ini. Yang benar-benar menyimak dan tidak terlalu sibuk adalah Kertanegara bersama tim Alter Ego berlanjut dari Herlis mencari keberadaan dari musuh yang berada di bagian dalam. Tuan datang yang begitu cepat, langsung semakin membersihkan secara detail satu persatunya agar tidak ada penyelinap ataupun anomali yang menarik kaki mereka. Masih cukup padat. Void tidak ikut campur dari sebuah party besar yang dilakukan karena mereka juga punya fokus tersendiri. Namun Mejo, akhirnya kita bisa melihat mereka sampai di titik seperti ini. Mereka sudah mulai mendapatkan kembali tempo permainan mereka yang tidak kemarin, kalau bisa dikatakan, tidak terlalu baik. Mereka kemarin banyak sekali membuang game, kehilangan momentum mereka sampai late gamenya. Mereka begitu cepat pulang, tapi hari ini mereka perlahan-lahan bisa menikmati sampai di stage yang kelima. Boychill pun juga terus memberikan angle fokusnya ke area No Mercy. Yang dimana No Mercy ya sekarang bisa dulu, tapi abis ini pusing banget, hot banget untuk membuat dia masuk ke area dalam circle. Namun di sisi lain Rosemary, apa yang dilakukan sampai dia bisa terpick off? Namun knock saja yang bisa didapatkan, tapi tidak untuk dengan eliminasi karena tidak banyak gangguan yang bisa menuju ke area mereka saat ini, Wolfie. Iya, tapi kita bakal lihat juga tampaknya dari tim-tim yang ada di pinggir-pinggir area circle, mereka pun mulai saling ngunci. Tampaknya dari Kertanegara tidak mengetahui bahwa ada Zuxi yang ditinggal di rumah belakang. Atau mereka sadar, karena tampaknya dari Zuxi sempat ngintipin cukup lama ke arah Alpha. Dan sekarang Rosemary posisinya cukup jauh dari teman-temannya, akan cukup sulit untuk dilakukan revive, tapi di lain sisi tampaknya dari Nightmare, Mercy tertangkap di bagian area rumah, dan membuat kali ini dari kontainer, itu tinggal beberapa tim saja yang bertahan. So far, tim-tim yang bertahan semua punya area mereka masing-masing, tinggal gimana mereka menunggu zona kelima nutup, zona 6 pop up, dan mereka harus menyesuaikan gameplay mereka lagi untuk zona yang baru. Tapi untuk Alter Ego, tugas mereka utamanya satu adalah survive, yang pastiin dari belakang tidak tembus ke arah mereka, terutama ke arah Zuxi ataupun ke arah Snap, sebagai penahan nih dari Kartanegaranya. Ya, ini Snap harus dikuatin, tidak bisa sendiri kalau bisa dikatakan, karena dia yang lebih dekat dengan posisi tim lawan dari Kertanegara yang bisa dikatakan ancaman besar. Dia butuh bantuan untuk bagaimana bisa menahan masuknya tim lawan. Namun di sela-sela waktu kesibukan tim-tim, Hazel ingin mencoba naik, tapi benar-benar dijaga ketat dari pantauan tim Void. Hasil sudah, dia akan mungkin sebentar lagi tereliminasi karena ya siapa lagi yang mau naik untuk menyelamatkannya ataupun turun pun terus terkuras HP bar. Void dengan 3 poin eliminasinya dan circle berganti, Wolfie. Lihat itu circle-nya seperti apa? 50-50, Wolfie. Dan ternyata kalau diperhatikan dari zona-zona sebelumnya, Reski, itu udah mantul ke utara berapa kali loh. Tadinya kan kurang lebih pusatnya di Gergopol. Mental ke utara, ngambil Gergopol sama ujung dari Gopolnya kan. Gopol apartemen. Tiba-tiba sekarang mental ke ujung lagi. Malah jadinya 50-50, setengah kontainer, setengah Gopol apartemen. Ini sangat diuntungkan nih bagi tim Kertanegara, di mana mereka tadi mengambil ujung zona banget, karena tipis itu kan, dan juga aman. Sekarang malah dapetin posisi yang prima banget untuk di zona kali ini. Ya, inilah yang harus benar-benar dimanfaatkan. Tidak adanya momentum kepada tim lawan. Begitupun juga dari tim Kertanegara yang mungkin masih bisa mendapatkan beberapa ruangan apartemen yang bisa mempertinggi lagi vision mereka ketika sebentar lagi beberapa tim dari Mejo sudah akan menerobos menuju ke area perairan. Wah, tapi ternyata 2021 yang berada di bagian pinggiran di sudut dari tebing bisa mematahkan perjalanan beberapa player di Mejo. Hampir dapat yang ketiga. Namun Tarikis bersama beberapa player dan dari Blue yang lainnya penyebarannya begitu cepat dan tidak terprediksi sehingga Mejo lagi dan lagi keuntungan susah sekali untuk melewati keluar dari area kontainer, Wolfie.
Iya, tampak kita bakal melihat juga dari Glue. Mereka pun sudah mengontrol pinggiran area dari kontainer ini, tapi mereka pun belum 100% aman karena tampaknya kita bakal lihat dari Mekjo, mereka pun belum selesai. Dari Herling bakal coba untuk melakukan sebuah molly, membatasi pergerakan dari tarik sisan kawan-kawan, tapi kita bakal lihat dari tim Glue bakal coba untuk melakukan flank ke arah kanan, coba untuk mendapatkan sisi belakang dari tim Mekjo, tapi belum menemukan celah tersebut. Dan what a nice grenade dari 2001 menumbangkan lawan, dan bahkan kita bakal lihat dua pemain dari tim MJ pun dipulangkan menuju ke arah lobby. 7 tim tersisa dengan 19 player yang masih remaining. Wow, ini Glue makin jadi. Glue makin solid dari segi fight-nya. Mereka kesempatan besar untuk berada di turnamen tersebut ini untuk bagaimana mereka bisa menyempurnakan dari fight yang ada. Glue akankah sudah mulai kembali dengan sebuah permainan yang kita tahu salah satu kontender besar juga sepanjang dari kompetisi scene PUBG Mobile Indonesia ini. Ya, kita doakan saja untuk terbaik kepada tim Blue, begitu juga dari beberapa tim. Kertanegara dibuat untuk tidak bisa mendapatkan banyak space lagi. Mereka benar-benar dibuat asing, masuk, kalian diam saja dalam kota. Alter Ego yang akan mengeksekusi kedatangan beberapa tim yang datang dari bagian area kontainer. Tapi ini belum bisa dikatakan 100% akan meninggalkan area pulau kontainer. Bisa saja dia tarik lagi dan membuat Alter Ego bersama Kirta yang mempunyai PR besar. Namun ketika dengan waktu yang ada, sembari menunggu fixinnya circle, semua ingin beradu untuk mengurangi kepadatan di area kontainer tersebut, Wolfie. Ya, dan kita bakal juga tampaknya dari Mastery pun bakal beradu kali ini. Dari Hansil, semua bakal backup Zeta, knockdown, dan Boychill bakal coba menjadi ujung tombak bagi tim Point. Tapi dari seorang Hansil, tampaknya sudah mengambil posisi yang cukup enak untuk mendobrak pertahanan dari tim Point yang satu anggota mereka mulai di pick off, mulai dihujani utility, dan bahkan Zeta akhirnya pun di end oleh seorang Mastery kali ini. Apakah dari SE mendapatkan kali ini pinggiran area keren? Apakah bakal ada naik mengambil advantage high ground, atau akankah kita bakal lihat mereka berdua, dua tim ini bakal harus beradu sampai masuk ke zona nanti ya, dimana KZE, Kanza masih ada tepat di ujung zona tersebut dan mungkin akan langsung menyambut mereka. Potato sedikit terlihat dengan upaya permainan utility menuju ke area tim Shadow Esports. Beberapa tekanan terus dilayangkan, namun lebih siap dan lebih banyak diunggulkan dari jumlah player, membuat Shadow lebih leluasa bermain dari sisi kiri dan juga kanan, dan Alter Ego bahkan ingin menyeberang untuk memaksimalkan dari pulau seberang mereka juga untuk mencari tambahan pundi elimination, namun poin tidak dikasih, lepas untuk tabut dan benar-benar dihabiskan dari tim Shadow Esports yang langsung mengantongi 8 poin elimination. 6 tim tersisa ARPM sedari tadi masih bersembunyi di sudut dari tebing yang ada untuk bagaimana bisa mendapatkan tambahan poin placement saat ini. Yang dimana juga Alter Ego yang bisa dikatakan menguasai 4 titik berbeda, membuat sebuah jebakan ketika musuh yang datang bisa saja tergunting oleh mereka. Namun kita akan terus berlanjut melihat bagaimana aktifnya Shadow membersihkan, mengclearin area yang begitu rapi agar mereka benar-benar menjadi king di area kontainer saat ini, Wolfie. Iya, dan lihat mereka lontarin utility juga demi mengclear area dari gudang kali ini, dan tampaknya bakal lihat dari tim SE malah kehilangan dua pemain mereka. Hasbi pun langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Ada Hansil, bakal ada juga shotgun, dapetin satu, dapetin dua, dan ternyata tampaknya dari seorang Hansil bisa melakukan clear ke arah tim Kanza Esports. Dan tadi kita melihat dari seorang Hansil, pede banget. Dia tadi sempat menunggu backup, tapi akhirnya karena musuhnya mendekat, dia memberanikan diri untuk langsung beradu. Dan dia memenangkan fight yang begitu krusial bagi tim SE. Tapi ternyata mereka nggak dikasih istirahat begitu saja, karena dari 2001 bakal langsung menghujani beberapa utility menuju ke arah SE. Dan Tarexis bakal bermain sebagai watchtower di depan kita bakal terpantau, bakal lakukan trade down, tapi asapnya sempat membuat dari Tarexis akhirnya gagal untuk melakukan penguncian terhadap musuh. Yes, beberapa permainan sudah kembali sibuk dari kedua posisi tersebut, yang dimana Mastery mencoba naik untuk mendapatkan, mematahkan satu player dari Glue yang mendapatkan posisi yang enak dan tinggi, namun harus tereliminasi seorang Mastery, dan Glue masih tetap bertahan di bagian area atas. Alter Ego juga sibuk untuk membersihkan, dan akhirnya Kertanegara pun rata. Bagaimana kembali mereka fokus lebih nyaman ke area seberang saja. Glue masih tersisa 2. Tensky Blue belum terlihat, belum terdeteksi, belum diketahui posisinya. Dia akan benar-benar melihat saja bagaimana keseruan
jatuh bangun, tembak-tembakan dari semua tim yang ada saat ini. 4 tim tersisa, ARPM, Shadow Esports, Glue, dan juga Alter Ego. Tarik Sis juga tidak punya banyak waktu. Dia harus turun sedikit dan membutuhkan banyak waktu ketika hasil juga bisa saja melihat, tapi Rosemary lebih tajam dari segi pengamatannya dan membuat Glue tersisa 1 player saja, tapi Rosemary juga harus benar-benar rapi, butuh bantuan, takutnya dia bisa saja terabsen ataupun terpotong dari seorang Tensky, tapi ternyata tidak. Tensky cuma memainkan dan join dengan utility saja, Wolfie. Ya, tapi tanpa kita bakal dari Tensky mendapatkan Ellie menuju ke area 2001. Dan sekarang dari Rosemary tahu bahwa ada satu orang lain yang bersama dengan mereka. Di manakah posisinya? Tampaknya mereka belum menemukan di mana posisi Tensky. Nah, Tensky tampaknya berhasil menarik ARPM sampai minimal hashtag 2. Kecuali Tensky bisa membuat sebuah clutch kali ini. Tapi tampaknya stepnya sudah terdengar. Rosemary pun datang kali ini. Tembakan shotgun menuju ke Rosemary. Gagal memperoleh elimination dan winner-winner chicken dinner.